juga menyempurnakan kesaktiannya. Kota ini menjadi salah satu rujukan bagi para pendekar supranatural yang terletak di wilayah Selat Jawa Barat. Ada beberapa daerah di tanah Sunda yang dikenal mempunyai ilmu santet atau sihir, kanuragan, dan sihir yang sangat berbahaya. Sebelum kita melanjutkan ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Dan semoga yang sudah subscribe dimudahkan dari segala urusan-urusannya. Oke, di sini aja. Sejak dulu, tanah Pasundan memang dikenal menjadi wilayah yang mempunyai ilmu sihir dan santet yang paling berbahaya. Suku Sunda ini adalah salah satu kelompok etnis yang berasal dari bagian barat Pulau Jawa dengan sebutan Tatar Pasundan. Masyarakat Sunda dikenal mempunyai sikap yang sangat ramah, riang, dan sopan. Akan tetapi, di balik keramahannya dapat menjadi lebih tegas dan berontak bila sudah merasakan terganggu. Di tanah Sunda sendiri ada beberapa daerah yang sudah ditetapkan sebagai susunan yang mempunyai ilmu kesaktian sangat kuat dan berbahaya tentunya. Baik ilmu kanuragan, sihir, atau santet. Berikut adalah ulasan mengenai daerah di tanah Sunda yang paling berbahaya. 1. Banten. Masyarakat Sunda tentunya sudah tidak asing lagi bila Banten ditetapkan sebagai wilayah yang menjadi tempat pendekar atau jawara sakti di Indonesia. Daerah paling barat Pulau Jawa ini sudah lama dikenal mempunyai ciri khas cabang ilmu kesaktiannya, yaitu ilmu kebal dan santet. Hampir setiap wilayah yang ada di Banten mempunyai perguruan silat yang sudah dikenal bukan hanya di dalam negeri, tapi sampai ke luar negeri. Banyak dari para pemburu ilmu kesaktian yang datang ke Banten bukan hanya dari kalangan masyarakat biasa, tapi ada pula dari kalangan tertentu yang memiliki tugas pengamanan. Ilmu kesaktian yang dimiliki oleh Banten terbagi menjadi dua jenis. Ilmu putih berasal dari para kiai atau ulama, dan ilmu hitam yang berasal dari para dukun atau jawara di pedalaman. Selain itu, Banten juga dikenal mempunyai beberapa tempat keramat yang menjadi energi untuk mengolah ilmu kanuragannya. Salah satu yang sudah dikenal masyarakat adalah Gunung Karang dan kawasan Baduy. Banten juga sangat terkenal dengan ilmu hitam, sihir, dan santetnya yang sangat kuat. Ilmu sihir dan santet menjadi ciri khas Banten menurut sejumlah sumber dari orang Baduy. Suku Baduy sendiri memang dikenal sebagai salah satu suku pedalaman di Indonesia yang masih mempertahankan tradisi nenek moyang mereka. Maka dari itu, mereka sangat kental dengan hal-hal berbau mistis. 2. Sukabumi. Setelah Banten, tanah Sunda yang dikenal cukup berbahaya lantaran ilmu kesaktiannya. Sihir dan santet adalah Sukabumi. Salah satu daerah di Sukabumi yang terkenal karena kesaktiannya adalah Jampang.
banyak orang yang masih mempercayai bahwa Jampang merupakan tempat orang-orang sakti di Sukabumi. Sejak zaman kolonial Belanda, wilayah Jampang memang telah dikenal menjadi salah satu wilayah para jagoan dan tempat tukang teluh atau santet. Masyarakat di daerah ini mempunyai ketertarikan dalam ilmu kanuragan sehingga banyak dari orang Jampang yang menguasai ilmu kesaktian. Selain itu, ada salah satu tokoh jagoan silat Betawi yang dikenal sakti dan berani yang bernama Si Jampang. Banyak orang yang menganggap bahwa Si Jampang merupakan tokoh asli dari Betawi. Padahal sebenarnya ia adalah keturunan Sunda yang berasal dari Jampang, Sukabumi. Ayahnya berasal dari Banten, sementara sang ibu berasal dari wilayah Jampang. Seperti yang tertulis dalam situs resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bahwa Si Jampang ini dikatakan sebagai seorang pendekar silat yang lahir di sebuah desa bernama Jampang, Sukabumi, Jawa Barat. Hingga saat ini, wilayah tersebut masih diyakini menjadi salah satu pusat ilmu hitam terkuat yang ada di tanah Sunda. Banyak dari kalangan ahli supernatural mengakui bahwa orang Jampang sangat hebat. Dan tidak sedikit dari mereka yang berguru sampai menjadikan Jampang sebagai tujuan untuk belajar ilmu kesaktian. Ketiga, Garut. Daerah terkuat yang terakhir di tanah Sunda adalah Garut. Garut yang terletak di wilayah selatan Jawa Barat ini selain dikenal dengan domba Garutnya, tapi juga dikenal dengan pusat Pakidulan. Banyak tokoh dan perguruan silat di Garut yang sangat besar sampai terkenal ke mancanegara. Selain mempunyai banyak jagoan silat, daerah ini juga dikenal dengan ilmu hitam yang sangat kuat, terutama di wilayah hutan Sancang. Di wilayah hutan Sancang yang menjadi salah satu pusat magis di Garut. Menurut masyarakat setempat, hutan Sancang diyakini menjadi petilasan Prabu Siliwangi dan dihuni oleh pasukan gaib Prabu Siliwangi. Hutan ini juga dipercaya menjadi tempat ilmu sihir dan santet yang ada di Garut. Ilmu kesaktian yang berasal dari Sancang tersebut sangat kuat. Tidak sedikit yang mempunyai ilmu gaib mendatangi hutan Sancang untuk melaksanakan tirakat dan juga menyempurnakan kesaktiannya. Kota ini menjadi salah satu rujukan bagi para pendekar supranatural yang terletak di wilayah Selat Jawa Barat. Bahkan tidak jarang jawara atau preman yang menguasai beberapa daerah di Bandung berasal dari Garut atau mempunyai guru di Garut. Tapi di luar itu semua, apakah semua informasi yang telah gue berikan itu benar adanya atau tidak? Masih perlu dikonfirmasi. Kendati begitu, cerita-cerita sejenis ibarat urban legend yang dimiliki di setiap daerah di Indonesia, termasuk di tanah Sunda ini. Gimana menurut kalian? Kalau menurut gua sih, mungkin orang zaman dulu sama orang zaman sekarang tidak ada bedanya. Banten, Sukabumi, dan Garut memang benar adanya. Coba kalian tanya kepada orang yang lebih tua. Kalau udah tahu jawabannya, komen di bawah. Sebelum kita berpisah, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen agar kalian tidak ketinggalan di video selanjutnya. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.